Hai, aku sekarang 27 tahun dan burnout. Oh ya, video ini hanya untuk sharing aja. Seperti yang kusebutin di awal, umurku sekarang 27 tahun dan sudah bekerja lebih dari 3 tahun di suatu perusahaan. Aku sekarang seperti mengalami semacam tidak termotivasi apapun, seperti merasa udah malas kerja, dan bahkan bertanya, kenapa harus kerja, kenapa harus cari uang, itulah yang aku rasakan sekarang. Ini bukan bermaksud sombong, merendahkan atau apapun itu, bahkan aku juga belum bisa dibilang banyak uang, tapi ini yang kurasakan, sekali lagi ini hanya bersifat sharing saja. Mungkin ini yang dinamakan dengan life quarter crisis, dan awalnya dulu, aku ngerasa fenomena ini hanya seperti memilih di mana aku akan bekerja. Perusahaan apa yang akan dipilih? Rencana pernikahan apa yang akan dipilih? Rencana hidup apa yang akan dijalani? Dan yang baru aku sadari sekarang adalah, pilihan tadi itu dihadapkan ketika aku merasa aman terhadap pilihan-pilihan itu. Tapi ternyata tidak. Fase life quarter crisis itu terjadi ketika aku dihadapkan dengan suatu pilihan, di mana hidupku di masa depan dipertaruhkan terhadap pilihan tersebut. Dan aku cuma bisa bilang bahwa life quarter crisis itu memang benar adanya dan bisa terjadi. Kalau dari yang aku baca, hidup kita memiliki fase usia krisis dalam hidup. Fase umur 25-30 tahun ini adalah fase di mana pilihan serius sedang dihadapkan. Karena akan menentukan jalan kehidupan ke depannya. Aku akan coba ceritakan apa yang terjadi di fase umur ini. Jadi salah satu pemicu apa yang terjadi di aku saat ini adalah karir. Jadi ceritanya aku udah kerja sekitar 3 tahun sebagai seorang staf. Kemudian dengan apa yang udah didapat, aku mencoba mencari pengalaman baru, di mana ada tawaran salary yang lebih tinggi dengan jabatan yang naik juga. Aku yang awalnya berpikir bahwa ini adalah suatu peningkatan pada karir, dan ini adalah sebuah kesempatan, kenapa tidak? Tapi setelah kesempatan itu aku ambil, aku tidak bertahan lama, ada beberapa pertimbangan yang benar-benar sulit yang harus dipikirkan matang-matang, dan pada akhirnya aku memutuskan untuk resign. Mungkin nanti aku akan cerita lebih detail tentang hal ini. Dan dari kejadian inilah aku dihadapkan sebuah pilihan yang akan menentukan kehidupanku nantinya. Kalian pernah berpikir gak? Kalau sebenarnya dari mulai kita sekolah dasar sampai SMA, mungkin kuliah, atau bahkan setelah kuliah melamar suatu pekerjaan, kemudian mengikuti sistem dari perusahaan tersebut, itu semua seakan sudah tersistemasi dengan baik. Kita hanya mengikuti dari sistem yang telah dibuat. Tapi setelah itu, kalian menyadari sesuatu yang tidak kalian sangka, bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Rutinitas yang sama selama bertahun-tahun. Rencana tidak berjalan dengan baik. Dunia seakan tidak berpihak pada kita. Sedangkan waktu ketika kita sekolah, kita tidak pernah belajar untuk menghadapi situasi seperti ini. Dan inilah yang terjadi. Life quarter crisis. Bicara tentang umur, ya kalau kita coba untuk tidak terlalu peduli dengan status umur, tapi kenyataan di lapangan status umur ini memiliki pengaruh besar dalam hidup kita. Selain pengaruh sosial terkait umur, nyatanya masih banyak lembaga yang masih menggunakan dokumen umur. Lihat saja kriteria lowongan pekerjaan. Lebih banyak mana lowongan untuk di bawah 30 tahun atau di atas 30 tahun. Kita tidak bisa menyangkal hal ini dalam hidup kita. Memang suatu langkah harus diambil dalam fase ini. Karena memang hal paling berharga di dunia ini adalah waktu. Memang jalan dan tujuan setiap orang itu berbeda-beda. Satu dengan satu orang lainnya tidak bisa menyamakan jalan hidupnya secara sama. Dan setiap keputusan yang diambil tentu berbeda pula. Dan tidak bisa juga disamakan dengan keputusan orang lain. Karena apa yang sedang dihadapi setiap orang itu pasti berbeda-beda. Kalau bisa dikatakan, sebenarnya bukan keputusan itu yang salah, karena kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi dari suatu keputusan tersebut, tapi bagaimana kita menjalani keputusan tersebut. Dan dalam proses menentukan suatu pilihan, kita bisa berdiskusi dengan orang-orang terdekat kita, seperti orang tua, sahabat, atau siapapun yang dianggap dapat memberikan pandangan dari pilihan yang sedang dihadapi. Dan yang terpenting adalah, jangan lupa selalu berdoa.